Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Wa ya ayyuhal hadirun wal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Fa in asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sampai saat ini masih senantiasa memberikan kepada kita rahmat, nikmat yang tak terhingga kepada kita. Seandainya lah kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dan nikmat sehat yang Allah berikan, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat beriringan salam tidak pesan-pesannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, di zaman yang kebodohan ke zaman yang serba berilmu pengetahuan, di zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Jumat hari ini kita telah berada Jumat ketiga di bulan Maret, tanggal 18 Maret tahun 2022 Masehi, atau bertepatan dengan 15 Sa'ban 1443 Hijriah. Artinya hari semakin berlalu, bulan semakin berganti. Makanya kita dari Jumat ke Jumat itu selalulah meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada orang yang Jumat hari lalu dengan Jumat hari ini sama saja bagi mereka, tidak tergugah jiwa dan hati mereka untuk lebih bertakarub ilallah kepada Allah. Untuk itu di Jumat hari ini betul-betul kita meningkatkan iman dan ketakwaan itu kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hakikat kehidupan ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Seluruh sendi-sendi kehidupan kita ini, baik itu mulai dari kita lahir sampai hari ini, mulai dari kita bekerja sampai pulang ke rumah, terkecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 26, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Betapa banyak orang-orang yang hidupnya tidak hanya dia sandarkan kepada Allah untuk beribadah. Betapa banyak orang yang dari hari ke hari hidupnya hanyalah untuk mencari rezeki.
Dari pagi dia bekerja, pagi pulang petang hanya untuk mencari rezeki. Besoknya kepikiran ingin membeli mobil, memperbaiki rumah, membeli tanah. Hidupnya hanyalah untuk mencari rezeki. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ini Allah ciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang malamnya tidak mau tidur karena memikirkan rezeki dan uang. Betapa banyak orang-orang yang hari-harinya habis untuk mencari rezeki saja. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Padahal Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ardi khamsina alfi sanah. Nabi mengatakan Allah telah menetapkan dalam diri manusia itu 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Allah telah menetapkan nasib seseorang itu. Mau jadi apa dia, mau seberapa kaya dia dan miskinnya, dia telah Allah tetapkan rezekinya hambanya itu. Makanya ketika seorang bayi itu dalam kandungan berumur 4 bulan atau 120 hari, datanglah malaikat Jibril menemui ruhnya itu, ditetapkanlah 4 hal dalam dirinya. Yang pertama ditetapkan rezekinya, yang kedua ditetapkan ajalnya, yang ketiga sakiyun au sa'id, Allah tetapkan apakah dia bahagia ataukah dia sengsara. Telah Allah tetapkan 4 hal. Namun antara rezeki dan ajal itu sejalan. Nabi mengatakan la yamutu nafsun hatta yastawfiqi rizquh. Tidak akan mati seorang hamba sehingga habis seluruh rezekinya itu. Sederhana saja. Betapa banyak kita melihat orang-orang di rumah sakit telah koma berbulan-bulan. Ternyata suatu hari dia siuman dan sadar. Dia mengatakan kepada anaknya untuk membelikan nasi goreng. Diberikanlah oleh anaknya nasi goreng. Setelah dimakan 1 sendok, akhirnya dia koma lagi. Tidak berapa lama setelah itu akhirnya dia meninggal. Karena dia menghabiskan rezeki nasi gorengnya yang terakhir itu. Untuk itu betapa kaya pun kita bekerja dapat uang 100 juta, miliaran, Allah tidak akan matikan sebelum dia habiskan rezeki untuknya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Rezeki dalam bahasa Arab disebut juga dengan rizkun, atau disebut ma yantafa'u bih, apa yang bermanfaat untuk diri kita itulah rezeki. Baik itu kenikmatan, kebahagiaan, harta dan materi, itulah rezeki. Makanya ada 4 level rezeki dalam diri manusia itu. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah. Siapapun makhluknya telah Allah jamin rezeki. Kita hanya berdiam diri saja telah Allah jamin rezeki kita. Terdapat dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk di atas bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui di mana keberadaannya, wa mustaudaha, dan telah tersedia penyimpanan rezeki untuknya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz. Kita melihat betapa seekor ulat yang hidup telah Allah jamin rezeki terhadap ulat itu. Dalam kitab Marah Labib Tafsir Al-Munir karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani dikatakan, suatu hari Nabi Isa, karena Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah batu, dipukulkanlah oleh Nabi Musa ke sebuah batu. Ternyata masih ada batu kecil di dalamnya, dipukulkan lagi. Ternyata di dalam batu itu hiduplah seekor ulat. Nabi Musa diperdengarkan oleh Allah perkataan ulat itu. Ulat itu mengatakan, Maha suci Allah yang telah melihatku, mendengarku dan memberi rezeki.
Begitulah Allah menetapkan rezeki kepada makhluknya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah orang-orang yang tidur terlentang di padang pasir di bawah pohon kurma. Saking terlentangnya dia lihatlah ke atas pohon kurma itu ada seekor burung yang berbolak-balik dari pohon kurma yang berbuah ke pohon kurma yang tidak berbuah. Berbolak-balik burung itu terbang. Saking penasarannya, memanjatlah seorang pemuda ini ke atas pohon kurma yang tidak berbuah itu. Apa penyebab burung ini berbolak-balik? Ternyata dilihatnya di pelepah kurma itu ada seekor ular buta yang dia membuka mulutnya, ternyata burung itulah yang memberinya makan. Begitu Allah menetapkan rezeki kepada makhluknya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Betapapun kita, siapapun kita, telah Allah jamin rezeki untuk kita. Yang kedua adalah rezeki yang kita usahakan. Terdapat dalam surat An-Najmi ayat 39, wa alaisal insan illa masa'a. Seseorang manusia itu tidak akan diberikan rezeki illa masa'a, kecuali yang dia usahakan. Terlalu banyak kita lihat para pedagang yang pergi pagi pulang petang. Dia berusaha berjualan sesuatu yang dia dapatkan kena hasil usahanya itu. Betapa banyak kita lihat seekor cicak, jika seandainya seekor cicak itu duduk saja, berdiri saja di sudut ruangan, dia tidak akan mendapatkan nyamuk. Tapi jika dia berpindah di sudut ruangan dan berputar di sekeliling ruang itu, betapa banyak nyamuk yang dia dapatkan. Semakin besar usaha kita, semakin banyaklah rezeki terhadap yang kita usahakan itu. Hari ini orang-orang bekerja dari pagi pulang petang, tergesa-gesa pergi ke kantor. Dia hanya mengharapkan gaji 3 juta, 2 juta, terlambat dia cemas. Tapi ketika Allah memanggilnya, dia terlambat ke masjid, dia biasa-biasa saja. Bagaimana kita tidak percaya kepada Allah? Ada orang yang naik pesawat, tergesa-gesa naik pesawat takut terlambat. Ketika mendengarkan panggilan Allah di masjid, dia tidak tergesa-gesa mengharapkan ridhonya Allah itu. Orang-orang santai saja tidur di dalam pesawat, padahal dia tidak tahu pilot itu apakah dia orang yang taat dan mengenal Allah. Tapi Allah lah yang berperan menyelamatkan dia dari penerbangan itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini banyak orang mengatakan, saya dapat rezeki dan mobil ini karena hasil usaha saya. Saya mendapatkan pangkat dan jabatan ini karena kehebatan saya. Itulah yang dikatakan Fir'aun dalam surat Al-Qasas ayat 78. Fir'aun dengan kaya rayanya itu dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmi indi. Saya mendapatkan harta kekayaan ini karena kepunyaan ilmu yang ada pada saya, kata Qarun. Untuk itu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala terhadap negeri akhirat yang Allah sediakan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan perhatikanlah nasibmu di dunia ini, kata Allah. Untuk itu kita harus mengejar kehidupan akhirat itu. Letakkanlah akhirat di hati, jangan letakkan akhirat itu, dunia itu letakkan di tangan, akhirat letakkan di hati. Tapi betapa banyak orang-orang yang meletakkan dunia di hatinya, akhirat di tangannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang kedua, tingkatan rezeki yang kedua. Tingkatan rezeki yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah. Seberapa banyak kita bersyukur, maka Allah akan tambah rezeki itu. Terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan jika kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu, betapapun dia bekerja di kantor mendapatkan gaji 3 juta, 500 dikasih kepada orang tuanya,
500 dikasih kepada istrinya, 500 dia sedekahkan, tinggal beberapa pada dirinya, dia bersyukur kepada Allah. Padahal rasa syukur itulah puncaknya kebahagiaan. Dalam buku Tasawuf Modern karangan Buya Hamka dijelaskan, ada orang yang menaiki sebuah mobil dengan temannya. Dia berjalan di sebuah pesawang sawah. Dalam waktu terik matahari yang sangat panas itu, dilihatnya lah apa katanya kepada temannya. Lihatlah orang di pondok sawah itu, dia bersawah, istrinya mengantarkan makanan, dia makan bersama suami dan anaknya. Alangkah bahagia hidupnya. Namun apa kata orang yang di pondok sawah itu kepada istrinya? Lihatlah orang yang di mobil itu, dia orang yang kaya, mobilnya bagus, dia tidak panas yang sama dengan kita rasakan. Sama-sama melihat kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu terletaknya dalam rasa syukur kepada Allah. Betapa kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Ibnu Qayyim membagi rasa syukur itu kepada 3 bagian. Yang pertama disebut asyukru alal mahabbah. Ada orang-orang yang bersyukur Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan apa yang dia cintai, dia bersyukur. Itu tingkatan syukur yang terendah. Yang kedua asyukru anil makari. Allah berikan dia cobaan, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia kemelaratan, kekurangan, hatta dia bersyukur. Ini syukur yang mencapai cepatnya kita masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah syukur yang paling tinggi. Allah yashadul abdu anil munahib. Ketika Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia kenikmatan, Allah berikan dia hatta dia tetap bersyukur kepada Allah, dia bisa merasakan inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Maka orang-orang inilah rasa syukur yang paling tinggi itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Ibrahim bin Adam pergi ke sebuah pasar. Di sebuah pasar itu dia mendengar ada orang-orang yang kakinya pontong, tegaknya di atas kasur. Dia mempunyai penyakit lepra, matanya buta. Orang-orang yang lalu menyuapinya dengan makanan, dia mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas nikmat yang besar ini. Lantas Ibrahim bin Adam pergi menemui dia dengan mengucapkan assalamualaikum. Dijawab oleh orang pengemis itu, waalaikumsalam ya Ibrahim. Terkejut Ibrahim, min aina ta'rifuni? Dari mana engkau mengenalku, kata Ibrahim bin Adam. Apa jawaban pengemis itu? Ma jahiltu syah mundu araftullah. Tidak ada yang aku ketahui selama aku telah mengenal Allah, kata pengemis itu. Tadi engkau mengatakan, kata Ibrahim bin Adam, nikmat yang paling besar. Apa itu nikmat yang paling besar? Sementara keadaanmu seperti ini, engkau mengatakan nikmat yang paling besar itu. Apa kata pengemis itu? Wahai Ibrahim, walaupun keadaanku seperti ini, tapi Allah masih memberikan kepadaku nikmat yang besar, yaitu lisanku yang selalu berzikir dan hatiku yang selalu bersyukur kepada Allah. Inilah rasa syukur yang sesungguhnya itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, level rezeki yang keempat adalah bertakwa kepada Allah. Dalam surat At-Talaq Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Kita melihat Maryam hanya bersemayam di mihrabnya saja, duduk di mihrabnya saja, Allah antarkan rezeki kepadanya. Sehingga terkejutlah Zakaria melihat telah tersedia buah-buahan dan makanan di mihrabnya Maryam itu. Bertanyalah Zakaria, anna laki haza, dari mana engkau dapatkan ini wahai Maryam? Apa jawaban Maryam? Qala min indillah, haza min indillah, ini dari Allah. Begitu dengan takwanya Maryam itu, Allah berikan dia rezeki. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah,
lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Jika kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, la razaqakum kama yarzuqu tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanah. Allah akan memberikan kepada kita rezeki seperti burung. Burung itu terbang pagi tidak tahu di mana hendak mencari rezeki. Tapi ketika dia pulang yarji'u bitanah, perutnya kenyang, di mulutnya ada makanan, dia berikan kepada anak-anak. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dengan takwa itulah paling mudah mencari rezeki. Kita lihat Imam Malik suatu hari berdebat dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Suatu hari dia berdebat masalah rezeki. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, rezeki itu adalah dengan kita berusaha kita dapat rezeki. Kata gurunya Imam Malik, rezeki itu karena kita bertakwa kepada Allah. Berdebat tidak bertemu nama yang benar. Akhirnya Imam Syafi'i keluar. Di tengah perjalanan dia melihat orang-orang memetik anggur. Dia tolong orang-orang yang memetik anggur itu. Karena dia tolong, Imam Syafi'i mendapatkan imbalan sepotong anggur. Dia pergilah ke tempat gurunya, wahai guru, inilah rezeki karena saya berusaha, saya mendapatkan rezeki. Apa kata gurunya Imam Malik? Saya tidak ada berusaha, saya hanya duduk saja di masjid dengan mengajarkan ilmu bertakwa kepada Allah. Lantas aku mendapatkan rezeki karena kamu bawa ini, kata Imam Malik. Rezeki yang paling mudah itu adalah bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. 4 inilah ciri-ciri level rezeki yang diterima manusia. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah, terdapat dalam surat Hud ayat 6. Yang kedua adalah rezeki karena berusaha, terdapat dalam surat An-Najmi ayat 39. Yang ketiga adalah rezeki karena bersyukur, terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang keempat adalah rezeki karena bertakwa, terdapat dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Kesimpulannya adalah, kata Ibnul Qayyim, ketika kita berada dalam rahim seorang ibu, di manakah kita menerima makanan rezeki? Karena satu sumber yaitu tali plasenta. Ketika kita lahir, tali plasenta itu dipotong oleh bidan. Lantas di manakah kita menerima rezeki? Dari air susu ibu. Ketika 2 tahun kita disapih, air susu ibu dihabiskan, apakah terputus rezeki? Allah berikan hewan dan tumbuhan, air dan susu berlipat menjadi 4. Selama kita hidup, kita memakan air dan tumbuhan hewan itu. Ketika kita meninggal, terputuskah rezeki? Tidak, Allah berikan 8 pintu surga yang kita masuki dari arah mana saja. Hiduplah bersuka-suka di dalam surga itu. Mudah-mudahan 4 hal ini dapat kita amal dan iktibarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sibuk terhadap dunia, maka sibuklah mengejar akhirat yang Allah sediakan pintu surga yang 8 itu. Mudah-mudahan kita mencapai surga dan jannahnya Allah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Wa ya ayyuhal hadirun wal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات اللهم صل على صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها غش الحياة في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر